Oke, baik saya mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yuanita Syafira Ramadhani dengan NPM 250 320 100 62. Di sini saya akan menjelaskan tentang penugasan mata kuliah teori probabilitas materinya Bayes Theorem dengan PPT saya judulnya yaitu analisis kemungkinan berhenti menjadi K-popers. Nah, baik di sini yang pertama saya mulai dengan latar belakang. Saya adalah K-popers mulai dari tahun 2018. Pertama kali saya mengenal K-pop melalui teman saya dikenalkan, disuruh melihat video K-pop BTS. Jadi saat itu saya langsung tertarik dengan lagu-lagunya dan sampai saat ini saya tetap mengikuti K-pop dan updatean-updatean terbarunya. Latar belakangnya di sini banyak hal yang mempengaruhi untuk berhenti menjadi K-popers, di antaranya adalah kesibukan kuliah dan menurunnya minat. Jadi karena di sini saya sudah memasuki perkuliahan aktif, banyak sekali tugas-tugas yang saya kerjakan dan juga kesibukan saya menjadi bertambah seperti print tugas, lalu keluar dengan teman untuk kerja kelompok dan lain-lain. Sehingga saya sangat jarang sekali menonton atau streaming MV K-pop idol dan juga mendengarkan lagu-lagunya. Mungkin mendengarkan lagu-lagunya masih, tapi nggak sesering yang dulu karena kesibukan saya kan juga semakin bertambah. Oke. Nah, untuk prior probability-nya sendiri berhenti menjadi K-popers 40% dikarenakan kesibukan kuliah yang membuat saya jarang streaming, sehingga saya cukup bosan dan tidak ada hiburan lagi. Dan yang kedua adalah lanjut menjadi K-popers 60%. Karena saya masih menyetel lagu K-pop saat mengerjakan tugas, apalagi kalau tugasnya itu di laptop atau di HP seperti membuat PPT, mengerjakan lapres, lalu juga saat saya sedang waktu luang, semisal hari Minggu, saya juga mendengarkan lagu-lagu K-pop, tapi tidak dengan streaming videonya. Jadi terkadang itu saya lupa dengan ini lagu siapa, ini lagu idol mana, begitu. Nah, untuk Likhood-nya sendiri, penjelasannya adalah bukti yang mendukung, yaitu ini maksudnya bukti yang mendukung untuk berhenti menjadi K-popers adalah waktu streaming MV yang menurun dan mulai menyukai genre musik lain. Nah, dengan waktu streaming yang MV yang menurun ini, sangat mencari, saya mencari, nah, bukti yang mendukung waktu streaming MV yang menurun ini, dengan ini tuh saya mencari hiburan-hiburan lain seperti menonton film, menonton drakor. Ini drakor beda dengan K-pop ya. Meskipun sama-sama Korea tapi berbeda. Dan saya terkadang juga hiburannya scroll TikTok, scroll Instagram juga. Jadi waktu saya untuk melihat streaming K-pop itu semakin berkurang. Dan saya terkadang juga dulu itu melakukan vote untuk idol K-pop supaya mereka menang di acara musik show. Tapi sekarang udah jarang sekali karena saya sibuk. Dan saya mulai menyukai genre musik lain. Nah, genre musik ini adalah musik Indonesia yang dulu-dulu saya itu dulu kecil suka nonton FTV, itu saya suka musik-musiknya, apalagi yang eh, ada nuansa berisik dan kayak ngeband gitu. Lalu yang kedua adalah bukti yang memperlemah. Masih menonton idol di platform medsos. Maksudnya ini bukan di YouTube, streaming YouTube itu bukan, tapi menonton video-video klip clipper potong-potongan idol K-pop di TikTok khususnya. Lalu lagu baru yang dikeluarkan easy listening. Nah, jadi FYP saya itu kalau terkadang suka lihat K-pop, sering lihat K-pop itu K-pop semua lagunya dan itu
ada lagu-lagu yang baru dikeluarkan yang menurut saya is listening, jadi saya mendengarkan, lalu saya kepo dan saya akhirnya menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan saya untuk streaming video K-popnya. Nah, ini ya nilai likelihood-nya bisa dilihat di tabel ini. Ini berhenti jadi K-popers 40%, masih menjadi K-popers 60%. Ini adalah posterior probability-nya. Kita masukkan rumus ini H1 adalah berhenti menjadi K-popers dan H2 adalah masih menjadi K-popers. Jadi kita masukkan angka-angkanya di rumus ini. Ini yang H1-nya 0,3 dikali 0,4 per 0,3 dikali 0,4 ditambah 0,7 dikali 0,6. Jadi sama dengan 0,12 per 0,12 ditambah 0,42 sama dengan 0,222 atau kalau kita jadikan persentase yaitu 22,2%. Yang PH2 ini adalah masih menjadi K-popers. Ini 0,7 dikali 0,6 per 0,3 dikali 0,4 plus 0,7 dikali 0,6 sama dengan 0,42 per 0,54 dan hasilnya adalah 0,778 atau kalau yang dirubah menjadi persentase adalah 77,8. Jadi di sini saya masih menjadi K-popers. Oh iya, ini yang 0,4 ini adalah 40% dan yang 0,6 ini adalah 60% ini, dari nilai likelihood-nya. Nah, jadi kesimpulannya adalah dalam kejadian ini 77,8% menunjukkan bahwa saya tetap akan menjadi K-popers selain persentase. Hasil ada beberapa faktor juga yang mempengaruhi saya untuk tetap menjadi K-popers. Di sini saya akan menjelaskan dan menyebutkan beberapa faktor-faktornya, yaitu yang pertama tadi ketika saya bosan, saya akan scroll TikTok dan terkadang FYP TikTok saya itu K-pop semua. Jadi saya lebih semangat lagi untuk mencari lebih banyak tentang idol K-pop tersebut. Lalu yang kedua, saya masih mendengarkan lagu K-pop walaupun tidak streaming videonya. Saya masih mendengarkan lagunya saat saya mengerjakan tugas di laptop, seperti membuat PPT ataupun mengerjakan lapres. Lalu yang ketiga, saya terkadang juga masih menyempatkan vote karena ada muncul idol baru yang menarik perhatian saya. Jadi saya menyempatkan waktu untuk vote di tengah kesibukan saya. Nah, dari sini dari keseluruhan PPT ini saya juga menggunakan referensi yaitu AI, ChatGPT, dan Gemini AI. Ini adalah beberapa template tulisan yang saya gunakan untuk mencari materi, apalagi yang tabel-tabel dan angka-angka tadi, khususnya di ChatGPT dan Gemini. Ini yang 5 dari ChatGPT, yang ini dari Gemini. Nah, baik, cukup sekian presentasi saya. Semoga eh, semuanya paham apa yang saya jelaskan. Cukup sekian. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.